Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat, yang lagi kurang sehat segera sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas tentang dompet yang saya review kemarin ya. Ini dompet pintar. Kita namakan dengan dompet pintar karena tidak ada pos-posnya untuk belanja mingguan, tapi kita bisa ganti pos-posnya karena ini untuk sementara saja. Kelemahan dari kalau kita beli stiker yang udah jadi kayak gini, kadang pos-posnya tidak sesuai sama kebutuhan kita, jadi kita bisa ganti sendiri. Nah, ini untuk dana darurat, biaya tak terduga sama aja. Ini kita simpan dulu, lalu kita akan buat anggarannya di buku tulis. Aku gunakan buku tulis aja yang ada di rumah. Nah, lalu kita kasih judul di paling atas. Kita tulis judulnya. Ini untuk anggaran di bulan Juni. Bulan Juni minggu pertama. Kenapa saya buat per minggu? Karena saya terima upah kerjanya setiap seminggu sekali. Makanya saya buat per minggu supaya mudah untuk mengelola keuangannya. Kita kasih nomor, lalu pos anggarannya. Untuk anggarannya, lalu di paling akhir ini kita tulis sisa dari anggaran. Semoga sisa ya, mudah-mudahan. Amin. Ini selanjutnya kita garis biar rapi. Kita sama lihat contohnya di dompet pintar tadi. Untuk nama pos-posnya kita hitung dulu ada berapa pos-posnya untuk nulis nomornya. Ini kita kasih nama dari nomor 1 untuk belanja mingguan. Terus yang kedua ada ini air PDAM, nanti kita ganti namanya
karena saya nggak pakai PDAM, kita ganti aja untuk listrik. Ini yang paling penting sih, yang nggak bisa diperkirakan, uang jajan anak. Kemudian untuk gas, untuk uang arisan, lalu untuk orang tua, sedekah, untuk dana pendidikan, susu anak, ini untuk internet, ini sebenarnya bukan untuk wifi sih, karena saya nggak pakai wifi ya, paling saya beli kuota jadi namanya internet, karena nggak ada ART jadi kita coret aja. Untuk pajak nggak tentu karena nggak tiap minggu, berarti kita tulis aja sih. Kemudian untuk transportasi, ini untuk beli isi bensin ya, setiap seminggu sekali. Logam mulia ini juga kurang penting, keperluan memasak nanti untuk saya mau tak gabungin sama yang keperluan mingguan. Untuk yang belanja mingguan tadi saya coret biaya tak terduga. Duh, belepotan ini kita tulis paling akhir. Biaya tak terduga itu bisa saya gunakan kalau misalnya ada kondangan-kondangan yang saya nggak tahu, tiba-tiba ada kondangan, saya bisa gunakan ke dana darurat. Atau juga bisa kalau misalnya ada menjenguk tetangga yang sakit, teman yang sakit, nah itu saya mau gunakan di dana darurat. Oke, kita garis. Dompet pintarnya kita simpan dulu. Nah, di bawah sini saya akan tulis kata-kata motivasi. Nah, kali ini saya akan tulis rezeki tidak akan tertukar. Kalau kita punya usaha yang sama tetangga kita, nggak usah khawatir karena rezeki itu nggak akan ketuker ya. Kalau itu rezeki kita juga pasti datang ke kita. Nah, ini sudah.
lalu kita tentuin nominalnya, sesuaikan dengan anggaran. Nah, kita hitung dulu uangnya ada berapa untuk anggaran per minggu ini, karena pendapatan saya dan suami itu nggak tentu tiap minggu, jadi nggak bisa dipastiin anggaran per minggu itu berapa. Kita kira-kira aja sih, mudah-mudahan cukup. Kalau di desa itu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari nggak banyak ya, karena untuk beras juga nggak beli. Jadi saya nggak ada untuk anggaran beras, saya nggak tulis, karena memang beras alhamdulillahnya nggak beli. Nah, di sini saya ada tips agar supaya pengeluaran kita tidak melebihi anggaran. Untuk yang pertama, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, karena terkadang kita nggak bisa bedain ya mana kebutuhan dan keinginan. Harus mikir-mikir dulu, bener-bener mikir, ini tuh butuh nggak sih kita, atau cuma keinginan kita aja gitu. Nah, kita harus pintar-pintar milih antara kebutuhan dan keinginan. Terus yang gak kalah penting juga tuh harus ada dana darurat, supaya kita gak bingung kalau misalnya ada sesuatu yang di luar dugaan. Kita hitung dulu. Oke. Nah, untuk setiap daerah tuh untuk anggaran beda-beda ya, apalagi di desa sama di kota itu pasti pengeluarannya sangat berbeda sekali. Setiap rumah aja berbeda, apalagi desa sama kota itu pasti sudah beda. Nah, kita udah hitung, lalu kita masukkan saja ke pos-posnya. Ini nanti kalau kita nggak punya receh, kita gabungin, terus kalau besok udah ada receh kita pisah-pisahin lagi. Untuk uang jajan ini butuh receh banyak, karena aku suka ngasih 2000-an itu sekali jajan. Kalau nggak ada receh susah untuk jajan anak. Jadi kadang nuker di tukang siomay atau tukang cilok untuk 2000-an. Kebetulan saya masih ada uang baru untuk receh 2000-annya. Jadi kita hitung aja ada berapa.
karena recehnya kurang kita ambil yang receh, besok kita tukar lagi. Oke, kita masukin. Di sini untuk mempermudah kita nyesuaiin nominal sama pos-posnya, itu kita harusnya butuh uang receh yang banyak, jadi bisa kita masukin sesuai dengan yang ada di pos. Ini juga uang arisan. Untuk orang tua nanti kita kasihnya kalau sempat kesana aja. Untuk sedekah juga nanti dikumpulin dulu lah, biar agak banyak, jadi nggak selalu harus dikeluarin. Rajanya habis, jadi ini sebenarnya susu anak juga nggak nyampe 50.000 sih. Saya belinya 2 minggu sekali, jadi kadang saya nggak akan isi ini susu anak untuk internet. Habis ini recehnya seadanya uang aja. Nanti kalau sudah ada receh kita masukin sesuai nominalnya. Ternyata uangnya habis, bisa masih ada. Ini kita masukin kemana ya? Oh, ke transportasi. Ini belum ternyata. Oke, ini juga nggak nyampe 50.000, tapi karena nggak ada receh jadi kita masukin segitu, tinggal 5.000 aja. Nanti kita tambahin kalau sudah punya receh. Cuma kita ingat-ingat aja nominalnya. Nah, sudah. Kita tutup, kita simpen. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.